Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati Ida Fitria. Alamat saya ada di Wuluhan, Duku Depok Wuluhan, Kabupaten Jember. Saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Ayah saya seorang guru SD negeri dan ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Pendidikan terakhir saya di Fakultas Ekonomi, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember. Setelah lulus saya bekerja di perbankan di cabang Jember. 8 tahun saya bekerja di perbankan mulai tahun 2011 sampai dengan 2019. Keluarga besar saya mendirikan yayasan, yaitu Yayasan Pendidikan Islam Abbasiyah. Sebenarnya mulai dari awal ayah saya menginginkan saya untuk kuliah di kependidikan, tetapi karena rasa keingintahuan saya yang besar dan rasa bosan mulai dari kecil hidup di lingkungan pendidik, akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di non-kependidikan. Setelah itu saya bekerja di perbankan selama 8 tahun. Selama 8 tahun, sebenarnya mulai dari tahun keempat saya sudah merasakan ada gejolak-gejolak seperti itu. Jadi saya mulai memikirkan lembaga, saya mulai memikirkan yayasan, saya mulai memikirkan bagaimana saya bisa membantu ayah saya, bagaimana saya bisa membantu keluarga saya untuk mengembangkan yayasan. Cuman saat itu saya masih belum bisa resign, saya masih bekerja di perbankan. Tetapi gejolak itu semakin hari semakin ada di dalam diri saya. Sampai suatu hari saya pernah merasakan, saya lihat keluarga saya yang begitu sederhana, dengan kehidupan mereka yang benar-benar sederhana, lalu berkecimpung di dunia pendidikan yang beliau-beliau ikhlas. Akhirnya saya pernah merasakan, seandainya nanti saya mati, mungkin keluarga saya mungkin akan masuk surga. Tetapi bagaimana dengan saya? Ketika saya masih berkecimpung di dunia perbankan, berkecimpung di riba, mungkin saya satu-satunya yang tidak akan mengikuti keluarga saya. Terus terang pernah sekali hal itu saya rasakan. Tahun 2016 saya menikah. Setelah menikah, gejolak-gejolak itu semakin hari semakin ada dalam diri saya. Akhirnya dan setelah menikah, gejolak itu ada. Saya akui kinerja saya cukup menurun. Sampai akhirnya pada tahun 2019 saya keluar dari perbankan dan mulai membuka usaha, yaitu di bidang kuliner. Saya di bidang kuliner sebenarnya saya membuat brand itu mulai tahun 2018. Cuman setelah saya fokus itu mulai setelah resign Februari 2019 saya resign dari perbankan. Akhirnya saya fokus di bakery. 6 bulan kemudian, tepatnya bulan Juni, suami saya juga resign dari dunia perbankan. Beliau juga ada di finance, dia perbankan di finance. Akhirnya juga resign juga mulai bulan Juni 2019. Kehidupan kami 2019-2020 tidak semulus dan tidak semudah yang dibayangkan. Setelah resign, kami masih ada beberapa tanggungan yang belum kami selesaikan. Sebenarnya tidak terlalu banyak, cuman pada saat itu saya resign, suami saya resign, kami tidak ada penghasilan.
usaha bakery saya baru mulai, baru masih kecil, omset juga belum banyak. Nah, suami saya pun juga belum ada pekerjaan, jadi masih mencari-cari pekerjaan. 2019, 2020 mungkin itu adalah saat-saat berdarah-darah kami ketika tanggungan satu persatu harus diselesaikan, mulai dari kartu kredit, dari leasing, pembiayaan kendaraan bermotor, sampai kredit dengan agunan. Alhamdulillah, seiring dengan berjalannya waktu, kami bisa menyelesaikan tanggungan-tanggungan itu satu persatu. Dan alhamdulillah juga tahun 2020, tepatnya Desember 2020, suami saya diterima di kantor Satlantas Polres Probolinggo Kota. November 2020 ayah saya berpulang, dan Desember 2020 suami saya diterima bekerja di Satlantas. Setelah itu 11 bulan kemudian, tepatnya September 2021, Pak Lek saya yang juga mengelola Yayasan Pendidikan Islam Abbasiyah juga berpulang. Akhirnya dengan keadaan yang ada, saya mulai mengambil alih kepemimpinan pada bulan September 2021 sampai hari ini. Saya akui ketika saya masuk di lembaga, manajemen ketika itu masih down. Abbasiyah mengalami down manajemen. Saya masuk pada waktu itu, kalau boleh saya bilang, semuanya serba down, mulai dari guru-guru, anak-anak, dan lain sebagainya. Tidak mudah bagi saya untuk memahami lembaga, tidak mudah bagi saya untuk memahami guru-guru. Dari awal saya dengan guru-guru itu banyak ketidakcocokan, sangat banyak ketidakcocokan. Saya butuh waktu 1-2 tahun untuk saya dengan guru-guru bisa memahami satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah, pada tahun 2023 lembaga mulai bisa dikendalikan. Sampai hari ini pun saya sadar memanajerial lembaga tidak seperti ketika kita memanajerial bisnis. Ketika kita memanajerial bisnis, mungkin akan lebih cepat dengan brand dan dengan modal. Tetapi ketika di lembaga hal itu tidak bisa dilakukan. Jadi proses KBM anak-anak harus step by step, proses guru-guru pun juga harus step by step, dan saya sangat merasakan itu. Terutama kita terkendala masalah dana. Dana kita memang sumbernya satu, yaitu dana dari operasional sekolah dari pemerintah. Seperti itu. Karena dana dari pemerintah untuk operasional sekolah, akhirnya saya harus bagi setiap bidangnya di lembaga, seperti itu. Hari ini saya bersyukur bisa melanjutkan perjuangan keluarga saya di dunia pendidikan Islam. Hati saya tenang ketika saya melihat anak-anak bertumbuh, berkembang. Saya melihat guru-guru, saya bisa menemani guru-guru dalam berproses. Itu yang akhirnya membuat saya sangat bersyukur. Hari ini saya sangat bersyukur sekali. Mungkin ada penyesalan dari saya. Ketika ayah dan Pak Lek saya masih ada,
Saya tidak mau, artinya saya tidak ingin di dunia pendidikan. Dan ketika saya ada di lembaga, penyesalan itu ada karena ketika ayah dan Pak Le usia beliau sudah tidak muda lagi, harus ada yang membantu, saya tidak ada. Itu yang mungkin salah satu penyesalan terbesar saya dalam hidup saya. Ketika kita punya harta, kita punya kuasa, tetapi kita tidak pernah bermanfaat untuk orang lain, rasanya hidup itu hampa, rasanya hidup itu kosong. Tetapi ketika kita bermanfaat untuk orang lain, rasanya bahagia.